everyone. Everyone, knock knock knock. Guys, gue happy banget karena akhirnya gue udah mendapatkan Apple Watch. Kalian bisa tebak nggak sih ini Apple Watch apa? Gue nggak tahu sih kalau yang seri yang lainnya apakah lebih panjang atau sama. Tapi yang gue pegang adalah seri yang sebenarnya bikin gue penasaran banget dari dia launching, yaitu Apple Watch SE 3 atau SE 3. Jadi dari dia launching, yang gue datang itu di Cupertino. Jadi si SE 3 ini lumayan bikin penasaran karena dia kan memang paling affordable, tapi upgrade-nya banyak banget dan menurut gue valuable banget sih, padahal belum make. Dan hari ini gue mau langsung unboxing aja di depan kalian semua. Jadi kayak gini ya tampilannya. Putih seperti biasa, ada tulisan watch dan ada logo Apple. Nih ya, jadi di sini ada tulisan Apple Watch SE 3 yang ukuran 40 mm. Gue excited banget karena finally gue bisa pakai watch yang ukurannya sesuai sama lengan Eke. Kayak kecil dan nggak kayak robot yang kayak si series 10 ini, tapi gue tetap cinta sih. Dan ada tulisan apa lagi di sini ya? Si watch ini support iPhone 11 ke atas. Jadi kalau misalnya kalian iPhone-nya udah yang lawas, kayak mohon maaf banget, kayaknya nggak compatible gitu ya sama si SE 3 ini gitu. Dan ini harusnya udah watch OS 26 ready. Jadi kita langsung unboxing aja. Begindang, kita langsung buka. Perlu dilihatin nggak sih? Kayak gitu. Wow. Gading takut. Sepi banget studio ini. Kayak gini ya, isinya ini dia watchnya. Jadi kita harus masang sendiri. Kecil banget. Kecil. Terus isinya ada ini kabel charging. BTW kalau kalian mungkin skip atau lupa, saking udah di upgrade-nya dia support fast charging, which is itu kayak matter banget sih. Ya, ini untuk kabelnya. Ini mau gue langsung buka aja. Ini dia. And then kita buka satunya lagi, si strapnya. Bagaimana ini bukanya ya? Tada! Warnanya mirip-mirip sama kayak punya si watch series 10. Watch series 10 gue ini sebenarnya jet black, tapi karena terlalu hitam mengkelam, hitam kelam, gue takut banget orang mikirnya kayak itu apakah seperti warna hatinya? Tentu bukan. Jadi gue ganti strapnya jadi warna beige, ini beli sendiri. Yang ini mirip-mirip juga warnanya, tapi kayak lebih ke champagne gitu ya, warnanya champagne. Nah, begindang. Gini ya rekan-rekan media. Bisa lihat warnanya cute parah. Bakal match untuk semua warna outfit, jadi nggak puyeng mikirin warna. Pakai baju warna apa ya gitu. Ini cocok segala warna. Ini langsung kita coba. Disindang. That's it. Oke. Kecil banget guys, sumpah nih kalian harus ngelihat perbandingannya. Jadi pakai si series 10 ini dia 46 mm, which is gede banget. Gue merasa kayak Power Ranger sih tiap pakai ini, tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Tapi pas ngeliatnya yang 40 ternyata kayak mini banget. Lucu, liat deh, beda kan? Beda jauh banget. Oke, gue harus say goodbye sama dia. Bye. Oke guys, sekarang gue mau ngeset dulu sebentar ya. Ya paling 40 hari lah ntar ya. Di pairing dulu ke iPhone. iPhone apa tuh kak? 17 Pro. Udah support berarti ya? Iya dong. Yang 1 GB gitu. Oke Zoners, ini udah selesai gue pairing dengan iPhone. Gimana ya cara ngeliatinnya? Ini pokoknya kayak gini ya, di wrist atau di lengan aku yang sangat mini ini kayak gini 40 mm. Kayak nostalgic banget, berasa kayak pakai series 3, series 4, series 5. Dia ini ketebalannya kayak cuman 10,7 mm pastinya, jadi kayak tipis dan super minimalis. Kalau bisa dilepas kayak gini ya, sangat-sangat apa
apa ya, kayak clean girl banget gue kalau pakai ini. Dia ini layarnya udah Retina OLED LTPO untuk resolusinya di 324x394. Terus dia chipnya itu, ini yang benar-benar surprising banget, dia udah setara dengan seri 11 dan juga apa itu yang paling mantepnya? Ultra 3. Jadi chipnya S10 sama kayak watch seri 11 dan juga Ultra 3. Jadi ini udah pasti kenceng banget dan responsif banget juga. Dan dia udah watch OS 26 ready ya. Kayak gini gue pakai yang apa ini? Watch face-nya yang paling baru. Sebenarnya gue tuh pengen nunjukin kenapa gue pengen beralih dari si seri 10 ke SI3 ini, karena kayak beda banget ukurannya dan entah kenapa ini tuh layak banget dapat highlight sih si watch SI3 ini. Upgrade-nya banyak banget dari sisi baterainya juga dia udah support fast charging. Dia tuh diklaimnya dari 0 ke 80% itu kayak cuma 45 menit. Jadi itu layak banget dicoba, nanti gue mau ngetes juga sih sebenarnya. Selama kita pakai si adaptornya yang 20 watt. Lalu untuk dari sisi health-nya juga lumayan banget ya. Dia udah pasti support heart rate walaupun dia beda dari EKG ya. Maksudnya dia bisa ngukur heart rate kita seperti biasa. Cewek-cewek pasti suka banget ya. Udah support cycle tracking. Jadi kalau misalnya menstruasi dan segala macam kita bisa catat di sini. Dia juga bisa memprediksi kapan kira-kira datang bulannya. Jadi kita bisa nyatet juga perharinya flow-nya tuh seberapa dan juga simptomnya seperti apa. Pokoknya gue sangat menggunakan fitur itu juga. Kemudian dia juga udah bisa dibawa berenang. Dia tahan ke kedalaman 50 meter. Terus ada apa lagi ya? Dia juga dukung sleep apnea, dia juga dukung sleep score gitu. Jadi kalau misalnya kita tidur, dia bisa membaca habitnya seperti apa dan nanti ujung-ujungnya bakal ngasih skor. Udah kayak sekolah ya. Nanti gue mau coba juga secara gue hobi begadang. Untuk baterai selain fast charging, dia untuk pemakaian normal katanya bisa tahan 18 jam. Terus kalau misalnya kalian anaknya tuh tipe yang selalu pakai low power mode, itu bahkan lebih longgar, 32 jam. Jadi kayak 2 kali lipatnya. Ya nggak sih 18 kali 2 berapa? Salah. 32 jam. Tapi ya pastinya gue akan mencoba untuk keseharian aja sih. Kayak penggunaan sehari-hari aja. Kayak pakai buat jadi notif, buat kirim WhatsApp. Kayak udah ada update-nya, kita udah bisa kirim WhatsApp pakai texting dan juga voice note sebanyak 10 detik nggak salah ya. Atau semenit, lupa gue. Terus gue tuh sebenarnya termasuk pengguna Apple Watch yang gak sering ganti-ganti tiap tahun gitu loh. Karena buat apa? Saya lebih suka menabung ya. Jadi kayak dari yang pakai series lawas kayak series 3, kemudian loncatannya lumayan banget ke series 5, terus sekarang langsung series 10 yang ini. Terus tiba-tiba ini pertama kali gue mencoba yang SE gitu ya. Ini SE generasi 3. Sebenarnya dari sini ke series 10 dan sekarang mau pakai yang SE3, ternyata banyak banget fitur-fitur yang di sini bisa, di sini juga bisa. Dia tuh affordable dan dia tuh bisa wrist flick. Jadi kalau misalnya ada notif, gue tuh kalau misalnya lagi nggak mau ngeliat gitu ya, gue kayak bisa langsung kayak gini aja. Jadi kayak langsung ke back gitu ya, kayak dia langsung ke close gitu. Sama satu lagi double tap. Pokoknya kalau misalnya ada notif dan gue mau ngeklik tapi mungkin gue lagi repot gitu, lagi di kereta kayak gini, gue tinggal double tap kayak gini. Nanti dia tuh kayak bisa langsung kayak ngeklik gitu. Dan satu lagi upgrade yang mungkin buat kebanyakan orang butuh juga atau jadi jadi pertimbangan untuk beli SE3 ini, dia tuh udah bisa always on display. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngeliat jam terus atau gimana, ya dia selalu nyala aja gitu, kayak flashy pada umumnya. Dia udah support sekarang. Oke, buat kalian yang mungkin penasaran sama Apple Watch SE3, sebenarnya nggak cuma 40 mm dong, ini mungkin kalau terlalu kecil. Ada juga yang opsi 44 mm, jadi bisa lebih besar dan ya lebih cocok di kalian karena aku mini banget. Dan untuk di Indonesia harganya itu affordable banget dibanding yang seri 11, apalagi yang Ultra 3. Kalau misalnya kalian ngerasa budgetnya pas-pasan tapi pengen nyobain Apple Watch terbaru dan cukup aja nih untuk penggunaan sehari-hari, ini bisa banget dipertimbangin karena harganya tuh kayak di sekitar 4,59 juta, jadi kayak 4,6 juta gitu ya. Oke guys, habis ini gue mau langsung review aja. Mau pakai ini keseharian, mau bawa ini tidur, mau bawa ini buat ngapain lagi ya, gue nggak suka olahraga lagi. Cuman ya buat keseharian aja sih intinya. Dan kalian kalau misalnya termasuk pengguna Apple setia banget tapi emang yang tadi gue bilang budgetnya pas-pasan tapi tetap pengen punya Apple Watch yang terbaru, ini bisa dipertimbangin juga. Atau kalian pengguna teknologi pada umumnya tapi emang pengen nyobain smartwatch pertama kali yang fitur-fiturnya tuh oke,
bisa juga mempertimbangkan ini. Cocok buat kalian yang mungkin suka juga olahraga, tapi ya nggak terlalu butuh fitur-fitur yang super premium gitu loh. Tapi ini pastinya harusnya sih memberikan experience yang solid juga, performanya juga solid. Jadi cocok aja sih harusnya gitu. Segitu dulu guys video kali ini. Nanti gue akan review lebih dalam lagi untuk artikel, untuk video. Pokoknya pantengin terus video dari Yuzon Tech. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komentar yang baik-baik ya. Support saya terus ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.